Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hobi Lutfi Rahman dari Pangkalan Mandua Probolinggo. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam obat, macam-macam jenis obat berdasarkan lambangnya untuk memenuhi kriteria dalam penemuan privat Core Medical Team yang diselenggarakan oleh Loka Cakti. Baik, sebelum saya berikan contohnya, saya akan menjelaskan satu persatu dahulu tentang makna dari lambang-lambang ini. Pertama, lambang lambang hijau ini, warna hijau dengan lingkaran hitam, ini artinya adalah obat bebas, yang dimana obat ini dijual di apotek tanpa perlu resep dari dokter. Ini namun di dalam obat ini sudah ada petunjuk penggunaan dan petunjuk penyimpanannya. Selanjutnya ini ada warna biru. Di sini warna biru dengan lingkaran hitam artinya obat bebas terbatas, yang dimana obat ini dijual bebas di apotek atau di toko-toko terdekat, namun ada batas maksimal pemakaian. Selanjutnya ini adalah obat yang warna merah, di tengahnya ada huruf K. Ini menandakan bahwa obat tersebut adalah obat keras, di mana obat tersebut harus menggunakan resep dari dokter, seperti antibiotik dan penghilang rasa nyeri. Selanjutnya ini adalah narkotika, yang mengandung narkotika, di mana obat tersebut merupakan obat yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang dan tidak boleh diberikan tanpa resep dokter. Aturan pakai yang jelas, dengan simbol lingkaran warna merah, dengan simbol lingkaran warna merah, dengan latar belakang warna putih dan palang warna merah. Selanjutnya, jamu. Jamu merupakan obat yang berbahan dasar herbal atau tanaman tradisional dengan simbol warna hijau dengan gambar pohon. Nah, seperti ini. Ini adalah simbol bahwa obat itu adalah jamu. Selanjutnya, obat herbal terstandar OHT merupakan obat dengan bahan-bahan yang digunakan sudah memiliki standar tertentu dengan ciri simbol 3 bintang berwarna hijau seperti ini. Jadi ini adalah simbol OHT, obat herbal terstandar. Selanjutnya, yang ini adalah fitofarmaka, merupakan obat dengan bahan tanaman yang ditanam dengan kategori tertentu serta memiliki simbol yang mirip seperti serpihan salju berwarna hijau. Jadinya seperti ini, teman-teman. Nah, selanjutnya setelah saya jelaskan ini, saya akan memberikan contoh obat-obatnya. Di sini saya ada 3 contoh obat. Pertama, Bursitin Expectorant, selanjutnya adalah Insto, dan yang terakhir adalah Ambeven. Baik. Pertama-tama saya akan, di sini ada obat Insto, teman-teman. Nah, Insto ini indikasinya mengatasi kemerahan dan rasa perih di mata yang disebabkan oleh iritasi ringan karena debu, asap, angin, dan setelah berenang. Aturan pakainya 2-3 tetes pada setiap mata, 3-4 kali setiap hari atau sesuai anjuran dokter. P nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar dari badan. Tiap mili larutan laitorik steril mengandung tetrahydrozolin HCl 0,05% B atau V, benzalkonium klorid 0,01% B atau V. Efek sampingnya, mata terasa perih, rasa terbakar, dan reaksi hipermia mungkin terjadi pada pemakaian berlebihan. Nomor sertifikat halal 0014 0094 950419. Perhatian, jauhkan dari jangkauan anak-anak, tutup rapat dan hindari pencemaran. Jangan dipakai setelah dibuka 1 bulan. Jangan digunakan bila larutan berubah warna atau keruh. Peringatan,
Jika iritasi tidak mereda dalam 3 hari, segera minta nasihat dokter. Tidak boleh digunakan pada penderita glaukoma. Obat ini mengandung pengawet benzalkonium klorida. Penggunaan jangka panjang dan berlebihan dapat menyebabkan kerusakan selaput mata. Jangan menggunakan obat ini secara rutin dan untuk jangka panjang. Jika gejala telah hilang, hentikan penggunaan obat. Jangan menggunakan kontak lensa ketika menggunakan obat ini. Kontak lensa dapat digunakan minimal 10-15 menit setelah obat diteteskan. Nah, ini termasuk obat bebas terbatas ya teman-teman, karena dengan lambang warna biru. Selanjutnya ada Broncitin expectorant. Nah, Broncitin expectorant ini komposisinya tiap sendok takar dalam kurung 5 ml suspensi mengandung paracetamol 200 mg, gliseril guaicolat 50 mg, ephedrine HCl 8 mg, chlorpheniramine maleate 2,5 mg. Tidak boleh diberikan pada penderita yang peka terhadap obat simpatomimetik lain, misal peniropanololamine, pseudoephedrine, penilverin, menderita tekanan darah tinggi yang berat, dan yang mendapat terapi obat antidepresan tipe penghambat monoamin oksidasi dalam kurung MAO. Tidak boleh melebihi dosis yang dianjurkan. Hati-hati penggunaan pada penderita tekanan darah tinggi atau yang mempunyai potensi tekanan darah tinggi atau stroke, seperti pada penderita dengan berat badan berlebih, overweight, atau penderita usia lanjut. Bila dalam 3 hari gejala flu tidak berkurang, segera hubungi dokter atau unit pelayanan kesehatan. Hentikan penggunaan obat ini jika terjadi susah tidur, jantung berdebar, dan pusing. P nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. Indikasi untuk meringankan gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk. Dosis pemakaian: dewasa 3 kali sehari 1 sendok takar dalam kurung 5 ml. Anak usia 6-12 tahun 3 kali sehari setengah sendok takar dalam kurung 2,5 ml. Rek nomor DTL 761821363A1. Nah, ini Broncitin expectorant termasuk obat bebas terbatas ya teman-teman, karena di sini lambangnya warna biru dengan lingkaran hitam. Baik. Selanjutnya yang terakhir di sini ada obat Ambeven dengan lambang seperti ini. Nah, dengan lambang jamu. Nah, Ambeven ini golongan obat tradisional kelas terapi obat herbal kandungan Graptophyllum pictum folium dalam urung daun ungu 30%, Sobora japonica flos 15%, Rubia cordifolia radix 15%, Callius arthroporpyrus folium daun miana 10%, Sanguisorba officinalis radix 10%, Kampferia angustifolia rhizoma temu rapat 10%, Curcuma heinena rhizoma temu giring 10%. Satuan penjualan strip kemasan 10 kapsul. Farmasi Medicon Prima Laboratories. Kegunaan digunakan untuk membantu meredakan gejala wasir seperti rasa sakit atau nyeri, bengkak atau benjolan, serta mencegah timbulnya darah pada daerah dubur. Dosis dan aturan pakai Ambeven. Tujuan ambeien atau wasir berbentuk pak kapsul. Cara penggunaan: 2 kapsul diminum 3 kali sehari. Untuk pengobatan: untuk pemeliharaan 1 kapsul diminum 3 kali sehari. Cara menggunakan Ambeven: minum Ambeven kapsul sesuai instruksi yang tertera pada kemasan atau menurut petunjuk dokter. Apabila wasir tak juga membaik, segera berkonsultasi dengan dokter. Cara penyimpanan: supaya manfaat Ambeven maksimal, simpan obat ini pada suhu di bawah 30 derajat Celcius di tempat kering dan terhindar dari cahaya matahari langsung. Efek samping: belum ada efek samping yang dilaporkan. Jika Anda mengalami efek samping selama mengonsumsi Ambeven, segera konsultasikan ke dokter. Overdosis: gunakan obat ini sesuai dengan dosis yang tertera dalam kemasan atau menurut petunjuk dokter. Jangan melebihi dosis anjuran. Apabila terjadi overdosis, bawa ke fasilitas medis terdekat untuk mendapat pertolongan yang tepat.
Kontraindikasi: hindari penggunaan pada pasien yang memiliki riwayat hipersensitif atau alergi terhadap kandungan dari ambeven. Interaksi obat ambeven dengan obat lain: jika Anda sedang mengonsumsi obat-obatan lain, ada baiknya berkonsultasi dengan dokter dahulu sebelum mengonsumsi ambeven. Hal ini demi menghindari terjadinya interaksi obat yang merugikan. Peringatan dan perhatian: obat ini membantu meredakan gejala wasir yang Anda rasakan, bukan mengobati penyebabnya. Untuk mencegah keluhan wasir berulang, hindari pencetus atau faktor pemicunya, misalnya menghindari makanan pedas, makanan berlemak atau gorengan, serta perbanyak konsumsi sayur dan buah. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini ambeven termasuk obat jamu, teman-teman, dengan lambang seperti ini. Lah, baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.